Shalom saudara dikasih dan berkati Tuhan, senang sekali bisa menjumpai lagi Anda semuanya melalui tayangan berkat Tuhan hari ini. Saudara dikasih dan berkati Tuhan, tidak dapat dipungkiri bahwa dalam kehidupan kita ada hal-hal yang tidak dapat dihindari dan itu bisa terjadi. Salah satunya adalah kita bisa mengalami yang namanya gesekan antara satu dengan yang lainnya. Gesekan terjadi terutama dengan orang-orang yang dekat, bahkan yang terdekat dengan kehidupan kita. Misalkan antara suami dengan istri, orang tua dengan anak, antara kakak dan adik, kemudian antara kita dengan tetangga, kemudian bisa terjadi juga antara jemaat satu dengan yang lainnya, bahkan juga antara rekan sekerja kita, atau mungkin antara atasan dan bawahan, antara bos dan karyawannya, atau antara rekan sekerja di dalam usaha pekerjaan kita, atau antara teman atau sahabat dengan sahabat yang lainnya yang tadinya hubungan begitu baik, kemudian karena terjadi gesekan dan ketika kita meresponnya dan menyikapinya dengan cara yang tidak tepat, itu kemudian membuat hubungan menjadi renggang dan bisa terputus. Namun ketika kita dapat merespon dan menyikapinya dengan tepat, maka justru itu akan semakin membuat hubungan menjadi terbangun lebih baik lagi. Semua tergantung bagaimana respon dan sikap kita. Hari ini kita mau belajar dari Abram. Bagaimana ketika gesekan itu terjadi dan bagaimana juga seharusnya sikap kita untuk dapat mengatasinya. Dalam Kejadian pasal yang ke-13 dikisahkan bahwa ketika Abram mengalami berkat Tuhan di tengah kehidupannya, maka juga harta milik termasuk juga ternaknya kian lama menjadi kian bertambah banyak jumlahnya. Lot pun juga yang ikut bersama dengan Abram, tinggal dengan Abram, dia juga merasakan dampak yang sama. Dia juga mengalami harta bendanya meningkat, tetapi juga ternaknya bertambah banyak. Hanya persoalannya muncul ketika ternaknya bertambah banyak, tapi lokasi tempat tinggal mereka tidak kemudian luasnya bertambah banyak. Dan itulah kemudian terjadi gesekan antara gembala Lot dan gembala Abram. Ketika hal ini terjadi, maka ketika Abram mendengar terjadi pertengkaran, gesekan antara gembalanya dengan gembala Lot, Abram langsung mengambil satu tindakan yang cepat, tegas, dan juga tepat yang dikerjakannya, sehingga dapat menyelesaikan persoalan yang ada dan hubungan itu tetap terjaga dengan baik. Bahkan sekalipun pada akhirnya memang Lot dan Abram itu berpisah tempat tinggal mereka, namun demikian itu tidak memisahkan hubungan mereka. Hubungan mereka tetap terjaga dengan baik. Bahkan Abram selalu memperhatikan kehidupan Lot. Ketika Lot dalam bahaya pun Abram datang menolong. Ketika Lot dalam bahaya maut pun Abram berdoa bersyafaat bagi Lot supaya dia ditolong oleh Tuhan. Nah, saudara dikasih Tuhan, karena seringkali juga dalam kehidupan kita ketika terjadi gesekan, mungkin tempat tinggal kita tidak terpisah. Lokasi kita masih tetap di tempat kerja yang sama, di rumah yang sama, tetapi mungkin hati kita yang sudah jauh terpisah, sehingga tidak ada komunikasi, diam, tidak mau bicara satu dengan yang lainnya. Nah, hal ini kita mau belajar bagaimana sih seharusnya sikap kita. Yang pertama dari Abram menunjukkan satu sikap yang sungguh luar biasa. Sekalipun menurut umur seharusnya dia dianggap orang yang dituakan atau menjadi orang tua bagi Lot, namun demikian Abram tidak lagi berpikir tentang siapa benar, siapa salah, tetapi bagaimana dengan kerendahan hati Abram datang dan mengupayakan perdamaian, sehingga hubungan ini yang sudah terjadi gesekan kemudian bisa diselesaikan. Hubungan yang tadinya mulai renggang itu bisa tersambung kembali dan menjadi makin erat dan makin lebih baik lagi, sekalipun memang nantinya terpisah secara tempat tinggal. Nah, hal ini yang dilakukan oleh Abram dan menjadi contoh bagi kita. Maka pada ayat yang ke-8, maka berkatalah Abram kepada Lot, jangan kiranya ada perkelahian, jangan ada perkelahian antara engkau dan aku, gembalamu dan gembalaku, sebab kita ini saudara, sebab kita ini kerabat. Maka hal yang sama mari kita belajar kerjakan dalam hidup kita. Apa sih yang bisa membuat hubungan menjadi lebih baik atau menjadi semakin rusak? Sikap kita. Yang kedua, Abram menunjukkan satu sikap yang begitu dewasa dalam menyelesaikan segala sesuatunya, sehingga dia mau melepaskan haknya dan dia mau mengalah. Seharusnya dialah yang harusnya layak untuk kemudian berkata, saya mau tinggal di sini, terserah kamu pergi kemana. Tapi Abram tidak melakukan itu. Dia mau melepaskan haknya dan kemudian dia memberikan kesempatan kepada Lot. Lot, tempat ini terbuka buat kamu. Silakan kamu pilih yang mana kamu lebih suka tinggal. Nanti setelah itu baru Abram.
Dan tentu saja kita tahu kalau orang memilih, pasti yang pertama dipilih adalah pilih yang terbaik dan akan menyisakan yang baik atau yang kurang baik bagi orang yang selanjutnya. Abraham rela untuk melepaskan haknya, tapi dia tahu itulah hal yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ada hal yang lebih berharga dibandingkan harta benda, dibandingkan ternak yang banyak, dibandingkan dengan uang yang banyak, yaitu bagaimana hubungan itu tetap terjaga dengan baik. Berapa banyak justru hubungan menjadi kacau balau, menjadi berantakan, menjadi hancur, menjadi terputus hanya karena harta, hanya karena warisan, hanya karena harta benda, karena uang, karena kekuasaan. Hubungan menjadi hancur. Tetapi Abraham, dia mau melepaskan haknya. Dia tidak mau terikat dengan yang namanya uang. Gara-gara terikat dengan uang, ikatan antara persaudaraan dengan Lot bisa terputus. Abraham tahu benar apa yang berharga dalam hidupnya bukan harta benda. Harta benda bisa dicari, tetapi bagaimana tuh hubungan bisa tetap terbangun dengan baik. Hal yang sama kita perlu teladani dari Abraham, melepaskan hak. Memang itu hal yang mungkin bagi kita secara daging menyakitkan dan tidak mudah. Tapi ketika Anda dan saya mau belajar melepaskan hak, disitulah kita melihat bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Akhirnya Lot pun memilih tempat yang terbaik. Namun kemudian Tuhan memberikan kepada Abraham hal yang lebih baik lagi. Saudara dikasih Tuhan, maka sejak daripada itu kemudian mereka berpisah. Namun mereka tetap hidup dalam damai satu dengan yang lainnya. Semua bergantung pada sikap kita. Oleh sebab itu kalau hari ini Anda dan saya mengalami gesekan dalam hidup kita, sehingga kita bisa saja mungkin tidak berbicara antara satu dengan yang lainnya, sudah tidak ada lagi kontak antara satu dengan yang lainnya, mungkin orang tua dengan anak, mungkin antara kakak beradik, mungkin dengan tetangga kita, atau dengan hamba Tuhan, dengan jemaat, atau mungkin juga antara rekan bisnis sekerja kita, mungkin juga antara atasan dan bawahan, antara juga bisa terjadi antara sahabat, mungkin yang tadinya terbangun dengan baik, tapi karena ada kesalahpahaman, ada hal yang kecil yang menjadi gesekan, dan mungkin kita selama ini jadi terpisah. Hari ini kesempatan yang baik kita untuk kita mau belajar, mau berdamai, merendahkan hati kita, dan kita juga mau belajar melepaskan hak kita, sehingga hubungan itu bisa terjalin dengan baik di dalam kehidupan setiap kita. Dan itulah yang Tuhan inginkan terjadi dalam kehidupan Anda dan saya. Tuhan Yesus Kristus memberkati setiap kita.